Saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Kami mengundang Kau hadir di setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami memandang
kudus-Mu Tuhan. Pandang kekudusan-Mu Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau bertahta di atas pujian-pujian umat-Mu. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory. Sebab Engkau baik bagi kami. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau ajaib. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Tuhan dalam saat yang indah ketika kami berbakti bersama-sama umat Tuhan. Beracaralah pada saat ini,
karena kami rindu diberkati oleh Tuhan. Ampuni segala dosa kekurangan kami, sehingga persembahan kami, kebersamaan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siang hari ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan. Sekali lagi nyanyikan, tangannya, 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 oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apapun masalah yang kita hadapi, sebab tangannya selalu memegang kita, sebab tangannya selalu menopang kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, kami merasakan ketenangan. Jiwa kami tenang Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku.
memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Dan pada saat ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terlebih mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yoel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di layarnya masing-masing. Dengan perikop yang diberikan LAI, yaitu hukuman atas musuh-musuh Israel. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu, pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagikan tanahku, oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin?
Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera, aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang-orang Yunani, dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Seba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Amin. Diberkatilah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan yang melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada suatu ketika saya melakukan suatu tindakan disiplin terhadap anak saya. Saya dan istri sudah pernah berkata kepada anak kami bahwa jangan melakukan kesalahan tersebut. Dan anak kami beberapa kali diperingati dan dia tetap melakukan kesalahannya. Kami sebagai orang tua akan memberikan disiplin terhadap anak kami. Dan saya sebagai orang tua memberikan pelajaran kepada anak ini sehingga dia menangis, ya. Dia menangis dengan hebatnya. Dia berkata dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Dan dia mengatakan, saya tidak akan melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah dikatakan oleh orang tua, yaitu kami. Ya. Dan akhirnya dia dengan menangis dan meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Ya. Dan sebagai orang tua yang telah memberikan disiplin terhadap anaknya, memang kami menghajar dia sampai dia menangis. Tetapi sebagai orang tua kami tetap memiliki hati bahwa pembelajaran yang kami berikan itu merupakan bentuk kasih kami terhadap anak, supaya anak tersebut tidak melakukan perbuatan atau kesalahan lagi. Dan pada suatu ketika saya menjemput dia di sekolahnya, di gerbang sekolah tiba-tiba dia berlari dari dalam sekolah itu menemui saya. Dan saya berkata, ada apa? Dia menceritakan bahwa ada salah satu temannya yang memukul dia, ya, melakukan menyakiti dia sehingga dia menangis. Namun dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh temannya tersebut. Sehingga sebagai orang tua saya mengatakan, ya mungkin Bapak Ibu Saudara bisa melihat situasi atau keadaan anaknya masing-masing, ya. Dan saya berkata kepada anak saya, kamu jangan membiarkan temanmu itu untuk bertindak seenaknya, membuli kamu atau melakukan tindakan kekerasan terhadap kamu. Saya berkata kepada dia, kalau temanmu tersebut masih menyakitimu, lawan dia. Ya, lawan dia. Itu anjuran saya supaya anak saya bisa membela dirinya. Dan saya juga berkata, kalaupun pihak sekolah memanggil kamu karena perbuatanmu itu, papamu yang akan datang ke sekolah. Papamu yang akan bertanggung jawab. Kalaupun orang tua dari muridmu itu juga memanggil kamu, nanti papa yang menghadap. Saya sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap anak saya. Di satu sisi saya memberikan disiplin terhadap anak saya menghajarnya, saya memukul dia ketika dia tidak taat. Namun di satu sisi saya sebagai orang tua, saya berkewajiban untuk membela anak saya. Karena dia adalah kepunyaan saya. Sehingga saya berkata, kalau ada orang yang menyakitimu, kasih tahu papamu.
Kalau ada orang lain yang karena perbuatanmu memanggil kamu, biar papamu yang menghadap. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam Yoel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-8 tadi kita sudah membaca bagaimana bangsa Israel juga mendapatkan perbuatan yang tidak mengenakan, mendapatkan diskriminatif terhadap orang-orang yang di luar bangsa Israel. Dan kita akan belajar ada 3 hal yang kita pelajari dari bacaan kita tadi. Mengenai umat Israel adalah umat yang dikasihi Tuhan. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Makanya tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Allah mengenal kepunyaannya. Sekali lagi, Allah mengenal kepunyaannya. Nah 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi siang hari ini. Yang pertama adalah Israel umat kepunyaan Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang kedua di Yoel pasal yang ketiga ini. Mengatakan demikian, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan aku akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana. Lihat kata-kata yang ini. Mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Jadi di sana kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada kata bahwa aku akan berperkara dengan mereka di sana. Ini Tuhan ingin berperkara terhadap bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi yang menarik di sana, makanya ayat atau poin yang pertama saya katakan bahwa Israel umat kepunyaan Tuhan. Di sana Tuhan mengatakan bahwa umatku dan milikku sendiri Israel. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pernyataan ini merupakan pengakuan Allah akan Israel sebagai umat kepunyaannya. Bahkan sering kita temui atau kita jumpai ayat-ayat di dalam firman Tuhan ya, mengenai pernyataan Tuhan terhadap bangsa Israel sebagai umatnya. Nah, hal tersebut disertai dengan penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bukan saja Tuhan mengatakan bahwa Israel ini adalah umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan, tetapi Tuhan juga menyertai bangsa Israel. Tuhan juga menyertai umat pilihannya tersebut. Karena saya percaya ketika Tuhan memilih menetapkan bangsa Israel, ya, Tuhan sudah berjanji kepada Israel, Dia akan menyertai bangsa itu sampai kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, seperti kesaksian saya di awal, ya, seorang papa juga memberikan pelajaran kepada anaknya ketika melakukan suatu kesalahan. Tetapi seorang bapa, seorang ayah juga bertanggung jawab untuk membela sang anak ketika mendapatkan suatu perlakuan diskriminatif dari orang-orang yang ada di luar sana. Seorang ayah akan pasang badannya ketika anaknya melakukan kesalahan. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan juga banyak melakukan kesalahan, juga pernah melakukan perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Tetapi bangsa ini juga mendapatkan perlakuan yang sama. Yaitu ketika bangsa itu melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, ketika mereka melakukan perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan, mereka juga mendapatkan disiplin dari Tuhan. Tetapi Tuhan juga tetap mengasihi bangsa Israel tatkala mereka berbalik kepada Tuhan. Tatkala mereka meninggalkan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan dan mereka kembali kepada Tuhan, di situ Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Penyertaan Tuhan terbukti atas perjalanan bangsa Israel tersebut. Perlindungan Tuhan dari musuh-musuh Israel,
Kita tahu ada berapa banyak suku bangsa yang menyerang Israel. Tetapi ketika Tuhan berperkara di atas bangsa Israel, maka bangsa itu akan mendapatkan kemenangan. Kita banyak melihat bagaimana pertempuran antara bangsa Israel dengan bangsa lain. Tetapi karena Tuhan menyertai bangsa ini mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Nah, kita juga melihat bagaimana pemeliharaan bangsa Israel oleh Tuhan terhadap makanan mereka, terhadap minum mereka. Pada suatu ketika bangsa Israel mengeluh kepada Musa. Mereka mengatakan, apakah kekurangan makanan di Mesir sehingga engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Tidak ada makanan, tidak ada yang mereka makan untuk mengisi perut mereka. Tapi pemeliharaan Tuhan kita lihat. Tuhan memberikan mana pada pagi hari dan burung puyuh pada sore hari. Pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel ketika mereka membutuhkan makanan, Tuhan menyediakan. Itu merupakan pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Juga minum mereka pun Tuhan sediakan. Ketika mereka merasakan kehausan, Tuhan berfirman kepada Musa, ketuklah batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Bangsa Israel bisa minum di sana. Ya. Bahkan kita juga melihat perjalanan Israel melalui padang gurun, ya, waktu siang dan waktu malam. Tuhan juga tidak pernah membiarkan bangsa ini sendirian. Tuhan tetap memelihara kehidupan bangsa ini. Pada waktu siang hari, bagaimana panas teriknya matahari menyakiti mereka, tetapi Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan, sehingga bangsa itu tidak kepanasan. Ketika malam hari mereka kegelapan di dalam perjalanan, Tuhan memberikan mereka tiang api untuk menerangi perjalanan mereka. Dan tiang api itu juga yang akan menghangatkan mereka dikala padang gurun yang dingin itu di waktu malam. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel adalah umat kepunyaan Tuhan. Bangsa Israel adalah umat punyaan Tuhan. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari di dalam kitab Yoel pasalnya yang ketiga ini ialah penghukuman terhadap bangsa yang menganiaya umat Tuhan. Penghukuman terhadap bangsa yang menganiaya umatnya. Tetap di pasal 2, di pasal 3 ayat yang kedua tadi mengatakan di sana, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku Israel. Ya. Tuhan mengatakan bahwa aku akan berperkara dengan mereka. Pernyataan ini mengacu kepada penghukuman terhadap bangsa-bangsa yang menganiaya umat Tuhan. Kepada bangsa-bangsa yang menghina kesucian Tuhan. Bagaimana di bacaan kita tadi, mereka membawa perkakas, perhiasan ke tempat peribadatan mereka. Tuhan juga akan menghukum bangsa-bangsa yang menentang Tuhan. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan akan mendapatkan hukuman. Ini adalah bangsa-bangsa yang kita baca tadi adalah bangsa-bangsa yang melawan perintah Tuhan. Mereka melakukan perbuatan yang tidak layak kepada umat pilihan Tuhan. Makanya kalau kita membaca ayat selanjutnya, firman Tuhan mengatakan, apakah engkau ini mau membalas perbuatanku? Kata Tuhan. Tetapi Tuhan juga berkata, kalau itu yang kau mau dan engkau perbuat, maka aku juga akan melakukan hal yang sama terhadap engkau. Pembelaan Tuhan terhadap umat Israel. Ya. Kita juga melihat bahwa Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 2 sampai ayat yang kelima firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat.
Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sunda, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Ayat 4. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat. Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat ibadahmu. Jadi ini adalah pernyataan Tuhan terhadap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, terhadap orang-orang yang memusuhi bangsa Israel, terhadap orang-orang yang mendiskriminasi bangsa Israel. Ya. Tuhan akan berperkara dengan mereka. Tuhan akan menghukum mereka karena mereka ingin menjauhkan bangsa Israel dari Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan, yaitu Israel, Tuhan bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Dan dia akan berperkara di ayat yang 2 tadi terhadap bangsa-bangsa yang menindas Israel. Penghukuman itu akan terjadi terhadap bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang menghina kesucian Tuhan. Dan poin yang ketiga, Tuhan memulihkan umatnya. Tuhan memulihkan umatnya. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita. Ayat 7, sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka. Dan aku akan mengembalikan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda. Dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Seba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Yang ketiga, yang kita pelajari dari pembacaan kita pada saat ini, yaitu Tuhan memulihkan umatnya. Tuhan akan membalikkan keadaan bangsa Israel yang tadinya mereka dalam tekanan, intimidasi dari bangsa-bangsa lain. Sekarang mereka diangkat Tuhan atas bangsa-bangsa tersebut. Bagaimana ayat yang ke-7 dan 8 tadi mengatakan bahwa Tuhan akan membalikkan apa yang dilakukan, ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu terhadap bangsa Israel. Dan Tuhan melakukan perbuatan yang sama atas kehidupan bangsa itu. Sehingga bangsa Israel yang tadinya hidup di dalam intimidasi, tekanan dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini, sekarang mereka sendiri diangkat Tuhan, ya, untuk menindas bangsa yang tidak mengenal Tuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya ketika Tuhan memilih bangsa Israel, ketika Tuhan sudah menetapkan bangsa Israel menjadi umat kepunyaan Tuhan, ya, maka saya percaya Tuhan mengenal bangsa ini sehingga bangsa ini menjadi umat kepunyaan Tuhan. Terhadap bangsa yang memusuhi bangsa Israel, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan akan menghukum mereka. Dan atas umatnya sendiri, firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan memulihkan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa kitab Yoel ini, ya, kitab Yoel ini adalah salah satu kitab nabi kecil, ya, kitab nabi-nabi kecil. Dan kitab Yoel ini juga isi pemberitaannya mengenai
pemulihan dan penghukuman. Pemulihan yang dilakukan terhadap bangsa Israel dan penghukuman terhadap musuh-musuh bangsa Israel, terhadap bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi siang hari ini kembali mengingatkan kita, ya, bukan saja bangsa Israel yang dipilih Tuhan, bangsa Israel yang mendapatkan penyertaan Tuhan, ya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia juga mengenal setiap kehidupan kita. Dia juga yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apapun keberadaan kita hari-hari ini, dalam persoalan beban berat sekalipun, ya, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan, sebab Dia mengenal kita, sebab Dia tahu akan setiap pergumulan, persoalan, tantangan, beban berat yang hari-hari ini kita hadapi. Dia Allah yang sudah memilih kita. Dia Allah yang mengenal kita. Dia juga Allah yang akan menolong setiap kita dari persoalan, dari permasalahan yang kita hadapi. Dan saya percaya kita yang boleh mendengar firman Tuhan pada pagi siang hari ini, Tuhan yang berdaulat itu ada dalam setiap kehidupan kita. Dia yang akan berperkara di dalam kehidupan kita. Dia yang akan membela setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang terus belajar mengenal Tuhan lebih dalam, mencari perkenanan Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Dia Allah yang mengenal kita. Dia Allah yang peduli akan kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan membela kita dan Dia akan mengangkat kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dia Allah yang mengenal kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat siang hari ini. Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan dan menguraikan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus-Mu lah yang akan menerangkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak hanya memilih bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Tuhan, tetapi pagi hari ini kami yang menyaksikan, kami yang mengikuti ibadah ini, kami juga orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan membela, yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, apapun pergumulan kami hari-hari ini, apapun persoalan permasalahan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengenal setiap kami. Dan Engkau akan yang menjawab setiap pergumulan beban kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Yang hidupnya berkenan kepadanya.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan dengarkan kelengkapan warta jemaat selama sepekan. Selasa sampai dengan hari Sabtu, kita akan sama-sama doa pagi pukul 8 hingga pukul 9. Bapak Ibu jemaat Tuhan diundang untuk boleh bersama-sama bergabung melalui aplikasi Zoom. Rabu, Komsel Youth Pemuda Remaja di tempat ini mengundang untuk seluruh kaula remaja boleh bergabung bersama untuk kita komsel, boleh secara onsite, demikian juga melalui aplikasi Zoom pukul 7 malam. Kamis kita akan sama-sama perak keluarga, mengundang seluruh jemaat Tuhan Pasutri boleh bergabung melalui aplikasi Zoom pukul 7 malam. Dan mari kita bersama-sama dikuatkan satu dengan yang lain di tengah-tengah keadaan. Kita percaya Tuhan akan menguatkan keluarga, lepas keluarga jemaat Tuhan. Tanggal 2 April 2021 kita akan sama-sama ibadah spesial Jumat Agung pukul 9 pagi. Dan mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan boleh bersama-sama beribadah dan mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu jemaat bisa menyaksikan melalui ibadah di YouTube channel Gubdi Fluid. Sabtu 3 April kita akan sama-sama youth service di tempat ini pukul 6 sore. Mari seluruh kaula muda boleh beribadah bersama-sama secara onsite, demikian juga yang belum bisa bergabung bisa sama-sama beribadah melalui IG Youth Gubdi Fluid. Pada hari Minggu online Sunday Service dan kita juga ada ibadah spesial Paskah merayakan kebangkitan Kristus pukul 9 pagi. Kembali mengajak seluruh jemaat Tuhan mempersiapkan diri, kita beribadah bersama-sama Tuhan, merayakan Paskah pada tahun ini dengan sukacita dan diberkati oleh firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak PDP Santoso Margono dan bisa menyaksikannya melalui YouTube channel Gubdi Fluid. Demikian juga untuk Sunday School Service hari Minggu, kita sama-sama boleh mengajak anak-anak beribadah pukul 9 pagi dan bisa menyaksikannya lewat YouTube channel KA Gubdi Fluid. Demikian untuk kelengkapan warta jemaat selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.